Prada Lukinamo, prajurit TNI di Nagekeo tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh seniornya di barak militer. Dari hasil pemeriksaan, total sebanyak 20 orang yang terlibat dalam penganiayaan terhadap Prada Luki yang baru 2 bulan menjadi prajurit itu. Sementara dari jumlah tersebut, 4 terduga pelaku sudah diamankan di Subdenpom ND. Suasana duka menyelimuti kawasan Rusunawa Asrama TNI Angkatan Darat di Kuanino, Kota Kupang. Ratusan pelayat juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Pos Kupang rekan Albert Ahuinaldo. Halo, selamat siang rekan Albert. Baik, selamat siang rekan Rima. Baik, Albert, menurut laporan ada sekitar 20 terduga pelaku yang terlibat penganiayaan. Apa peran masing-masing dari mereka, rekan? Rekan Rima, untuk peran masing-masing dari semua terduga pelaku yang berjumlah 20 orang hingga siang ini kami belum mendapatkan laporan pasti dari Subdenpom ND karena memang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Empat dari antara 20 orang terduga pelaku, dan informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini Subdenpom ND sendiri sedang memeriksa 4 dari 20 orang terduga pelaku, dan 16 pelaku lainnya belum diketahui informasinya apakah sudah diperiksa atau sedang dilakukan pemanggilan atau seperti apa. Kami juga belum mendapatkan informasi terkininya, rekan Rima. Baik, kemudian apa faktor pemicu penganiayaan terhadap Prada Luki, rekan Albert? Baik, rekan Rima, berdasarkan laporan di internal TNI yang diperoleh Tribun Flores hari ini, bahwa bahwa penganiayaan tersebut diduga berawal dari dilakukannya pemeriksaan terhadap pada Lukman, karena yang diduga mengalami penyimpangan perilaku seksual atau LGBT. Namun dalam laporan kepada Kasintel Kodam tersebut, Kasintel Asintel Kadam Udayana tersebut tidak dijelaskan secara gamblang perilaku seksual atau perilaku penyimpangan seksual atau LGBT seperti apa yang dimaksudkan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut oleh internal di satuan tempat Prada Luki bertugas, Prada Luki dikabarkan sempat kabur dari kesatuannya, dan sempat dilakukan pencarian hingga pada akhirnya ditemukan di salah satu rumah warga yang diketahui adalah ibu asuh dari almarhum Prada Luki. Dan setelah ditemukan, Prada Luki kembali di bawah ke kesatuannya di Kabupaten Nagekeo, dan beliau atau almarhum sempat menjalani sel di tahanan rumah jaga kesatria di batalion tersebut bersama salah satu rekannya. Kemudian datanglah 4 orang pelaku dan menganiaya korban berupa memukul menggunakan selang dan juga menggunakan tangan, hingga pada akhirnya korban Prada Luki sendiri dan juga rekannya sempat dibawa atau dilarikan ke Puskesmas Danga di Kecamatan Aisesa. Namun setelah mendapatkan perawatan, rekan Prada Luki diperbolehkan pulang, sedangkan Prada Luki sendiri harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Airamo karena mengalami penurunan hemoglobin, hingga almarhum menghembuskan nafasnya terakhir pada hari Rabu kemarin. Demikian, rekan Lima. Baik, saat ini Prada Luki sudah dibawa ke rumah duka begitu ya. Dan lantas dari pantauan Anda seperti apa suasana rumah duka korban di Kupang, rekan Albert? Baik, rekan Rima, almarhum Prada Luki sendiri sudah diterbangkan ke rumah duka di uh, Rusunawa Asrama TNI di Kuanino, Kota Kupang pada kemarin, dengan melalui Bandara Haji Hasan Airbusman ND dari Nagakeo ke ND, lalu menuju ke Kupang dengan menggunakan pesawat. Dan suasana rumah duka di Kuanino sendiri
tadi malam sempat ratusan warga sekitar dan juga rekan-rekan atau teman-teman dari Prada Luki ini datang melayat ke rumah duka dan menghibur keluarga korban. Demikian, rekan Rima. Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari pihak keluarga korban atas peristiwa ini, rekan Albert? Tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri, mereka meminta para pelaku dihukum seadil-adilnya, dan juga selain permintaan dari keluarga korban, yaitu ayah dan ibu Prada Luki, untuk agar kasus ini proses dengan hukum yang seadil-adilnya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Nagekeo sendiri dan juga bahkan pemerintah atau DPRD Kabupaten Nagekeo juga sangat menyayangkan peristiwa ini, karena memang batalion ini batalion TP834 WM ini baru berdiri beberapa bulan, kurang lebih 5 bulan di Kabupaten Nagekeo, dan mereka berharap bahwa kehadiran batalion ini atau kehadiran TNI di kabupaten mereka atau di wilayah ini membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat setempat. Namun justru dengan kehadiran atau dengan kejadian ini membuat warga setempat trauma. Begitu, rekan Kim. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Albert. Rekan Albert, jurnalis Tribun Flores, selamat kembali bertugas. Langkah, jalan, maju, jalan. Kepada jenazah almarhum Prada Luki Sempir Saputra Namo, hormat. Langkah biasa. Jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.